Shalom, selamat pagi sahabat Fresh Juice. Berjumpa lagi dalam renungan edisi OMK. Salam kenal. Saya Mary Yuliana dari Makassar, member OMK DFJ Fellowship 12. Hari ini Rabu, tanggal 21 Januari 2026, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Kakak Anastasia Sonia dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik, serta selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini gereja mengajak kita untuk memulai hari kita dengan mendengarkan dan merenungkan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1-6 mengenai Yesus yang selalu salah di mata orang-orang Farisi meskipun ia berbuat benar. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Dia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, tahun lalu, tanggal 22 Januari, saya mengisi renungan dengan Injil yang sama persis dengan Injil hari ini, dengan judul Jebakan People Pleaser. Tapi tahun ini, di tanggal 21 Januari, saya ingin mengangkat tema lain, yaitu hati yang berani. Kita melihat keberanian hati Tuhan Yesus dalam menghadapi orang-orang Farisi. Meski ia tahu ada yang mengawasi setiap geraknya, menanti alasan untuk menyalahkan. Tetapi Yesus tetap memilih untuk berani melakukan yang benar. Keberanian Yesus bukan karena keras kepala, tetapi lahir dari kasih. Sementara itu, orang-orang Farisi juga melihat hal yang sama. Orang yang sakit dipulihkan, perbuatan baik dilakukan alih-alih perbuatan jahat. Namun bukannya bersyukur, mereka justru menutup diri. Dalam kisah penglihatan Santa Catherine Emmerich yang pernah saya baca, ada momen di mana setelah wafat Tuhan Yesus, para nabi yang sudah wafat bangkit kembali untuk menemui orang-orang Farisi untuk memberitakan Yesus sebagai Mesias. Di sini, kebenaran tentang Yesus benar-benar begitu nyata. Namun, hati mereka sudah tertutup kebencian. Mereka tetap memilih menyangkal, bukan karena kurang bukti, tetapi karena takut salah, takut kehilangan muka, dan takut berubah. Di sini kita melihat perbedaan besar. Hati yang berani membuka diri pada terang, dan hati yang memilih untuk tetap nyaman di dalam bayangan. Di dalam dunia sekarang pun masih ada orang yang harus menanggung konsekuensi berat
karena memilih setia pada suara hati dan iman mereka. Ada yang kehilangan pekerjaan, reputasi, atau kedamaian hidupnya karena menolak berkompromi dengan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Dunia mungkin tidak mengerti pilihan mereka, tetapi Tuhan melihat keberanian hati yang tetap setia di tengah tekanan. Keberanian seperti inilah yang Tuhan minta dari kita. Bukan keberanian besar yang heroik, tetapi keberanian sehari-hari. Berani memilih kasih daripada gengsi. Berani berkata jujur meski tidak nyaman. Berani mengakui salah dan memulai dari awal. Berani memaafkan ketika hati masih takut. Berani berubah ketika Tuhan menyentuh bagian hidup kita yang mati tangan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, keberanian itu kadang senyap, tidak dramatis, tidak viral. Tetapi di mata Tuhan, keberanian seperti ini memiliki bobot kekekalan. Maka, sebagai penutup renungan hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, berilah aku hati yang berani membuka diri pada kebenaran-Mu, berani setia kepadamu, dan berani mengasihi, bahkan ketika itu ada harganya. Amin. Terima kasih kepada Kakak Anastasia Sonia untuk renungan hari ini, dan sampai jumpa lagi di renungan edisi OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice.